Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Areta Febria Huwaida dari kelas 10D nomor absen 8. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Kerajaan Singasari. Jadi, Kerajaan Singasari dikenal sebagai kerajaan Hindu terbesar yang berpusat di daerah Malang, Jawa Timur. Awal mulanya bernama Kerajaan Tumapel dengan ibu kota yang berada di Kutaraja. Sejarah Kerajaan Singasari bisa diketahui dari beberapa kitab dan prasasti peninggalannya. Pendiri Kerajaan Singasari yaitu Sri Rangga Rajasa atau yang dikenal Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Kerajaan Hindu ini berhasil memasuki era kejayaannya selama masa pemerintahan Kartanegara. Namun sayangnya Singasari hanya mampu bertahan sekitar 70 tahun karena mengalami keruntuhan. Oke, selanjutnya untuk letak Kerajaan Singasari. Pada riwayatnya, sudah banyak versi populer terkait keberadaan atau letak Kerajaan Singasari di zaman dahulu. Namun, banyak yang menyebutkan bahwa Kerajaan Singasari terletak di Kecamatan Singasari, Malang, Jawa Timur. Berdirinya Kerajaan Singasari oleh Ken Arok memiliki tujuan untuk menjadi penguasa di tanah Jawa. Wilayah Kerajaan Singasari pada awalnya hanya meliputi Mojokerto sebelum berdirinya Kerajaan Majapahit. Kekuasaan Singasari di wilayah Mojokerto dibuktikan dengan adanya Prasasti Gondang. Sebelum sejarah Kerajaan Singasari berupa prasasti ini dibangun ketika masa pemerintahan raja terakhir yaitu Kartanegara. Wilayah kekuasaan Singasari di bawah Kartanegara semakin pesat, meliputi Bali, Kalimantan, Nusa Tenggara, Madura, Maluku, Sulawesi, Melayu, hingga Semenanjung Melayu. Oke, selanjutnya ada masa kejayaan Kerajaan Singasari. Puncak kejayaan Kerajaan Singasari adalah pada masa pemerintahan Raja Kartanegara, yaitu mulai tahun 1272 Masehi sampai 1292 Masehi. Kejayaan Kerajaan Singasari bisa dilihat dari pencapaiannya dalam berbagai hal, yaitu kondisi ekonomi, politik, hingga sosial budaya. Pendiri Kerajaan Singasari. Kerajaan Tumapel atau Kerajaan Singasari adalah sebuah kerajaan pada masa Hindu-Buddha yang pernah menguasai Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Sri Rangga Rajasa atau Ken Arok, yang pada kala itu menjabat sebagai raja pertama. Tahun berdiri Kerajaan Singasari yaitu pada tahun 1222 Masehi dan bertahan sampai tahun 1292 Masehi. Kerajaan Singasari berawal dari ambisi Ken Arok untuk menikahi istri Tunggul Ametung, yaitu Ken Dedes. Ken Arok membunuh Tunggul Ametung dan berhasil membunuhnya dengan krisakti dari Empu Gandring. Setelah itu, Ken Arok mempersunding Ken Dedes dan dinobatkan sebagai Aku di Tumapel. Ketidakpuasan atas kekuasaan juga membuatnya bersekutu dengan Brahmana untuk menyerang kerajaan Daha atau Kediri. Kerajaan Daha atau Kediri yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Kertajaya ternyata berhasil diruntuhkan. Seluruh wilayah Kediri akhirnya digabung dalam Tumapel, hingga akhirnya menjadi Kerajaan Tumapel atau Singasari. Oke, selanjutnya ada kondisi ekonomi Kerajaan Singasari. Kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik Kerajaan Singasari di bawah kepemimpinan Kartanegara semakin berkembang. Ekonominya maju karena lokasi kerajaan yang strategis, yakni di lembah Sungai Brantas. Alhasil, kondisi tanahnya dipastikan subur, sehingga mayoritas masyarakatnya menjadi petani. Selain itu, Sungai Brantas juga dijadikan sebagai lalu lintas perdagangan antar daerah hingga seluruh pelosok negeri.
Inilah yang akhirnya dimanfaatkan sebagai peluang menarik oleh masyarakat untuk berdagang. Yang kedua ada kondisi politik Kerajaan Singasari. Selain kehidupan ekonomi, kondisi politik pada masa Kerajaan Singasari bisa dibilang juga sangat pesat. Hal ini bisa dilihat melalui politik dalam negeri ataupun luar negeri yang dilaksanakan pada masa tersebut. Politik yang dilakukan dalam negeri adalah dengan memperkuat angkatan perang dan mengganti pejabat pembantu. Sementara itu, politik luar negeri dilakukan dengan menerapkan ekspedisi Pamelayu sehingga bisa menguasai kerajaan Melayu. Oke, yang ketiga ada kondisi sosial Kerajaan Singasari. Kehidupan sosial yang terjadi di kerajaan Hindu ini ternyata cenderung naik turun, sehingga belum stabil. Selama pemerintahan Ken Arok, kondisi sosial kerajaan sangat maju karena daerah sudah bergabung ke wilayah kerajaan Tumapel. Namun, sosial kerajaan justru merosot saat kepemimpinan diambil alih oleh anaknya, yaitu Panji Anusapati. Hal ini karena sang raja memiliki hobi sabung ayam yang membuatnya sering mengabaikan urusan kerajaan. Oke, selanjutnya ada peninggalan-peninggalan Kerajaan Singasari. Untuk candi-candi peninggalan Kerajaan Singasari, yang pertama ada Candi Singasari, yaitu ditemukan pada tahun 1803 oleh Nicolaus Engelhard. Berbentuk bujur sangkar dan diperkirakan dibangun sekitar 1300 Masehi. Berlatar belakang agama Siwa Buddha, berfungsi sebagai tempat penyimpanan abu Raja Kartanegara. Di dalam candi ini terdapat pula arca Prajnaparamita yang dikenal sebagai patung Kendedes. Yang kedua ada Candi Jawi. Diperkirakan dibangun pada abad ke-13, terletak di desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Dibangun atas perintah Raja Kartanegara sebagai tempat ibadah bagi umat Siwa Buddha. Sebagian abu Kartanegara juga disimpan di candi ini. Informasi mengenai candi ini dapat ditemukan di kitab Negara Kartagama karangan Empu Prapanca. Oke, yang ketiga ada Candi Kidal, dibangun sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Anusapati, Raja kedua Singasari, menandai peristiwa kematian Raja Anusapati oleh Tohjaya. Dulunya terdapat arca Siwa Mahadewa di dalam candi ini yang merupakan perwujudan Raja Anusapati. Yang terakhir ada Candi Jago, terletak di Kabupaten Malang, dibangun oleh Raja Kartanegara pada pertengahan abad ke-13. Dibangun sebagai penghormatan kepada ayahnya, Ranggawuni atau Sri Jaya Wisnuwardana. Selanjutnya ada prasasti peninggalan Kerajaan Singasari. Yang pertama ada Prasasti Gondang, ditemukan di Dusun Rejoso, Kecamatan Gondang, Mojokerto pada tahun 2020. Bertuliskan tahun 1275 Masehi atau 1197 Saka. Diperkirakan dibuat pada masa pemerintahan Raja Kartanegara. Yang kedua ada Prasasti Singasari, diukir pada batu dengan aksara Jawa kuno, dibuat untuk mengenang candi pemakaman yang dibangun oleh Gajah Mada. Sering disebut dengan Prasasti Gajah Mada. Oke, selanjutnya ada arca peninggalan Kerajaan Singasari, yaitu ada arca Amoghapasa. Arca Buddha yang dikelilingi oleh 8 bodhisatwa dianggap sebagai arca terindah, tanda persahabatan dengan Kerajaan Melayu Dharmasraya. Sekarang berada di Museum Nasional Jakarta. Oke, selanjutnya ada runtuhnya Kerajaan Singasari. Meskipun berhasil mencapai kejayaannya, Kartanegara juga membawa Singasari pada masa kehancuran. Salah satu penyebab runtuhnya Kerajaan Singasari Hindu adalah konflik eksternal dengan Kaisar Kubilai Khan dari Mongol. Lewat utusannya, Kubilai Khan meminta Singasari untuk menyerahkan diri atas kekuasaan Mongol di China. Namun Kartanegara justru menanggapi permintaan ini dengan provokatif, yakni melukai wajah utusan tersebut. Kaisar Mongol murka hingga akhirnya menyerang Kerajaan Singasari pada 1292 Masehi.
Bukan hanya itu, penyebab runtuhnya kerajaan Singasari lainnya adalah pemberontakan dari Raja Jayakatwang. Pemberontakan yang dilakukan oleh raja dari kerajaan Kediri bertujuan untuk mengambil alih kekuasaan kerajaan Singasari. Raja Jayakatwang pada saat itu dibantu oleh Arya Wiraraja yang merupakan Bupati Sumenep. Arya Wiraraja juga memberitahukan kapan waktu yang tepat untuk perang, yaitu pada bulan Juni 1929. Pemberontakan ini membuat banyak orang di istana gugur, termasuk Raja Kertanegara. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.